Pernah kepikiran nggak sih tentang tempat-tempat yang kayaknya emang ditakdirkan buat sial? Tempat di mana legenda seram dan misteri yang belum terpecahkan itu seolah-olah udah jadi bagian dari tanahnya. Hari ini yuk kita jalan-jalan keliling dunia buat menguak beberapa lokasi yang dianggap paling terkutuk di planet ini. Nah, ini dia kan pertanyaan utamanya. Apa benar ada kekuatan gaib yang ikut campur tangan? Atau jangan-jangan ada penjelasan yang jauh lebih masuk akal yang tersembunyi di balik semua cerita seram ini? Mari kita cari tahu bareng-bareng. Jadi, di sepanjang penelusuran kita akan melihat setiap misteri ini dari dua sisi. Di satu sisi, ada legenda, cerita-cerita yang bikin bulu kuduk berdiri. Nah, di sisi lain, ada sains, penjelasan rasional yang didukung oleh bukti. Kita lihat deh, sisi mana yang ceritanya lebih kuat. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari populasi yang hilang secara misterius, lanjut ke kutukan biologis, terus kita bedah kutukan ekonomi dan reputasi, dan terakhir, kita akan renungkan tentang betapa kuatnya sebuah cerita. Oke, kita mulai tur global kita. Kita akan soroti tempat-tempat yang diselimuti legenda menyeramkan. Untuk setiap lokasi, kita bakal selami dulu ceritanya, baru setelah itu kita bongkar apa sih yang sebenarnya dikatakan oleh sains dan sejarah. Bagian pertama kita, ini ngebahas salah satu misteri paling bikin merinding, kehilangan massal. Coba dibayangin, satu komunitas yang tadinya rame, tiba-tiba lenyap begitu aja tanpa jejak. Kita akan lihat dua kasus paling terkenal dalam sejarah yang memunculkan pertanyaan ini. Pertama, ada koloni Roanoke. Di akhir abad ke-16, lebih dari 100 pemukim Inggris menghilang dari sebuah pulau di lepas pantai North Carolina. Pemimpin mereka, John White, yang baru kembali dari Inggris, menemukan pemukiman itu hancur dan kosong melompong. Satu-satunya petunjuk, cuma ukiran aneh di sebuah pohon. Dari sinilah legendanya dimulai. Tapi, ternyata sains modern punya cerita yang beda banget. Ini bukan soal penghilangan gaib, melainkan soal perjuangan untuk bertahan hidup. Bukti arkeologi menunjukkan para pemukim itu nggak lenyap. Mereka pindah masuk lebih ke pedalaman untuk cari sumber daya. Jadi cerita sebenarnya bukan tentang kutukan, tapi tentang adaptasi, konflik, dan perjuangan manusia di lingkungan yang baru. Sekarang kita geser ke utara, ke Kanada tahun 1930-an. Seorang pemburu bernama Joe Lebel sampai di desa Anggikuni dan menemukan pemandangan yang ganjil banget. Seluruh desa suku Inuit itu hilang, api di perapian masih menyala, makanan siap santap, tapi nggak ada satu orang pun di sana. Dan yang paling aneh, nggak ada jejak kaki sama sekali. Cerita ini jadi salah satu misteri terbesar yang belum terpecahkan. Terus, apa penjelasan ilmiahnya? Ada dua kemungkinan besar. Pertama, bisa jadi ini cuma migrasi biasa. Suku Inuit itu kan nomaden, dan salju tebal bisa dengan mudah menutupi jejak mereka. Kemungkinan kedua, dan ini yang paling mengejutkan, adalah bahwa seluruh cerita itu bisa jadi bohong, dikarang oleh penulis yang pertama kali melaporkannya. Nggak ada bukti kuat kalau peristiwa itu benar-benar terjadi. Jadi kutukan itu bisa jadi cuma fiksi jurnalistik. Nah, kadang-kadang kutukan itu bukan bikin orang hilang, tapi justru menyerang fisik mereka. Sekarang, kita bakal menjelajahi tempat-tempat yang terkenal karena menyebabkan penyakit misterius pada penduduknya. Coba deh lihat angka ini. Di Yangtze, Tiongkok, yang dikenal sebagai desa kurcaci, kemungkinan seseorang lahir dengan dwarfisme itu 1:3. Bandingkan ya, dengan rata-rata global yang cuma sekitar 1:20.000. Gila kan bedanya? Wajar banget kalau penduduk setempat percaya sama legenda kutukan penyu hitam. Tapi, sains lagi-lagi punya jawaban yang berbeda. Kondisi yang menyebar luas di Yangtze ini namanya akondroplasia. Ini adalah sebuah kelainan genetik, bukan kutukan supernatural. Mutasi genetik yang terjadi di wilayah terpencil ini selama beberapa generasi, ya itulah yang menjelaskan tingginya angka kelahiran dengan kondisi ini. Jadi intinya, ini murni genetika, bukan sihir. Cerita yang mirip ada di Italia, di sebuah kota bernama Colobaro. Tempat ini saking ditakutinya, orang-orang cuma berani menyebutnya tempat itu. Legenda menyalahkan kutukan seorang wali kota atas rangkaian kecelakaan dan penyakit. Tapi kenyataan dibaliknya jauh lebih tragis. Kemiskinan parah, gizi buruk, kurangnya layanan medis, dan sanitasi yang jelek di pertengahan abad ke-20 adalah biang kerok sebenarnya di balik semua kesialan mereka. Oke, selanjutnya kita lihat gimana kutukan itu kadang bukan datang dari dunia gaib, tapi dari ulah manusia sendiri. Entah itu karena kesalahan ekonomi, reputasi yang buruk, atau bahkan manipulasi politik. Coba kita lihat Nauru. Grafik ini ceritanya dramatis banget. Di tahun 1980-an, negara kepulauan kecil ini punya PDB per kapita tertinggi di dunia. Semua berkat cadangan fosfatnya yang melimpah. Tapi, lihat deh, kejatuhannya. Nggak heran banyak yang percaya negara ini dikutuk.
Padahal, kutukan Nauru yang sebenarnya itu ya buatan manusia. Eksploitasi sumber daya alam mereka secara berlebihan, korupsi yang nggak terkendali, dan pengelolaan keuangan yang kacau balau mengubah negara terkaya di dunia jadi salah satu yang termiskin. Ini adalah pelajaran ekonomi, bukan ilmu gaib. Di Argentina, ada kota Cinco Saltos yang dijuluki Desa Penyihir karena mitos-mitos pemujaan setan dan hantu. Kenyataannya, ya, itu cuma daerah yang secara geografis memang lembab dan gelap, tanpa ada bukti aktivitas supranatural sama sekali. Ironisnya, tempat yang dianggap terkutuk ini justru melahirkan seorang ilmuwan kedirgantaraan brilian yang karyanya dipakai oleh NASA. Terus gimana dengan Dudley Town di Amerika, yang katanya dikutuk oleh leluhur yang dihukum mati? Setelah diteliti habis-habisan, sejarawan Gary P. Dudley menyimpulkan dengan tegas, nggak ada bukti valid yang menghubungkan kota itu dengan Edmund Dudley atau legenda-legenda seram lainnya. Intinya, dasar dari kutukan itu sendiri nggak pernah ada. Jadi kalau kutukannya palsu, kenapa ceritanya ada? Nah, teori yang paling kuat adalah ini merupakan taktik politik yang cerdas. Dengan menyebarkan gosip kalau tanah itu terkutuk, para pemukim awal bisa menakut-nakuti saingan mereka supaya nggak merebut wilayah itu. Ini contoh luar biasa bagaimana cerita horor bisa dipakai sebagai senjata. Kita sudah membongkar mitos satu persatu, menggantinya dengan penjelasan ilmiah. Tapi ini justru membawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam. Kenapa sih kita terus menceritakan kisah-kisah ini? Apa yang diungkapkan oleh legenda terkutuk ini tentang sifat kita sebagai manusia? Kenapa cerita-cerita ini awet banget? Mungkin ya karena kutukan adalah penjelasan yang lebih simpel dan lebih seru daripada keruntuhan ekonomi yang rumit, migrasi massal demi bertahan hidup, atau kelainan genetik yang langka. Cerita memberi kita narasi yang gampang dicerna untuk menjelaskan hal-hal yang menakutkan atau sulit diterima. Oke, mari kita rangkum cepat. Di Yangtze, kutukan itu ternyata genetika. Di Roanoke, penghilangan gaib itu ternyata migrasi untuk bertahan hidup. Dan di Nauru, kekayaan terkutuk itu ternyata akibat salah urus ekonomi. Polanya selalu berulang. Di balik setiap kutukan, ada penjelasan yang nyata dan seringkali jauh lebih kompleks. Jadi, saya mau tinggalkan kalian dengan satu pemikiran ini. Kita udah lihat gimana fakta bisa membongkar legenda. Tapi, legendanya tetap hidup. Kalau ternyata cerita yang bagus, cerita yang seram, atau cerita yang menarik itu lebih membekas dan lebih kuat daripada kebenaran yang kadang membosankan, apa artinya itu tentang cara kita memahami dunia? Terima kasih sudah bergabung dalam penelusuran ini.